تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna afdhalal kalami kalamullah, khairul hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, kaum muslimin dan muslimat, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik pada pertemuan yang kedua setelah kita libur dan istirahat. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita semangat baru untuk menimba ilmu agama ini. Dan ini adalah salah satu asbab Allah Azza wa Jalla akan mengangkat bencana dan musibah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada malja, tempat kita berlindung, wala manja, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah huwan nafi'u wad-dharr. Dia yang kasih manfaat, dia pula yang kasih mudarat. Dia yang bisa cabut manfaat, dia pula yang bisa cabut mudarat. Ya. Wa yamsaskallahu bi khairin. Jika Allah Azza wa Jalla memberikan kita kebaikan, fala radda li fadli, enggak ada yang bisa menolak. Tapi kalau Allah menghendaki bagi kita keburukan, maka tidak ada yang bisa juga untuk menghilangkannya. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali sore ini di dalam kitab Tauhid. Ini bab yang akan kita ambil, qiraatul fajir wal munafiq. Masih berbicara tentang kalam Allah Azza wa Jalla. Dan di sini akan dibicarakan tentang tingkatan amalan manusia. Sekalipun kita sama-sama baca Quran, belum tentu pahala kita sama. Sekalipun kita sama, sholat kita 2 rakaat, belum tentu juga pahala kita sama. Nah, akan kita dengar insyaallah pada kesempatan sore hari ini. Ini bab kedua sebelum yang terakhir. Habis bab ini, bab berikutnya tamat kitab ini insyaallah. Lalu kita masuki insyaallah kitab yang baru, yaitu Aqidah Al-Imam Syafi'i, dengan sanad dan riwayat-riwayat yang sahih dari beliau insyaallah taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yaqulu al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, apa kata beliau? Babu qiraatil fajir. Bab bacaan Qur'annya orang-orang yang jahat.
wal munafiq, bacaan Qur'annya orang-orang munafik. Wa aswatuhum wa tilawatuhum la tujawizu hanajirahum, serta suara dan tilawah mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Ini akan kita bahas insyaallah ta'ala. Qiraat al-fajr, bacaan Quran maksudnya di sini. Al-fajr adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka termasuk di dalamnya orang kafir, termasuk di dalamnya orang fasik. Ini dinamakan apa? Fajir. Baik. Adapun munafik kita ketahui huwallazi yudhhir khilaf ma yubtin. Orang-orang yang menampakkan tidak sesuai dengan apa yang mereka sembunyikan. Luarnya lain, dalamnya lain. Jadi berbeda apa yang dinampakkan dengan apa yang disembunyikan. Itu namanya nifaq. Maka itu sebabnya dikatakan ayatul munafiqi salah. Tanda nifaq itu ada berapa? 3. Bang Husain, pertama, apabila berbicara dia dusta. Nah, komandan. Yang kedua, apabila dikasih amanat dia khianat. Haji Dudung yang ketiga, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, ingkar janji. Coba perhatikan coba. Kalau dia berbicara dia berarti apa? Lain di luar, lain di dalam. Nifaq. Ketika dikasih amanat dia khianat. Lain luarnya, lain dalamnya. Ketika janji, saya besok kita ketemu ya. Oh ya, siap. Tahu-tahu enggak. Jadi berbeda apa yang dinampakkan dengan apa yang disembunyikan. Maka itu sebabnya dikatakan Thalathun man kunna fihi kana munafiqan khalisah. Ada 3 perkara, kalau ada pada diri seseorang kumpul yang 3 ini, munafik asli. Kalau ada salah satunya berarti ada sifat nifaknya. Munafik akbar, ibtan al-kufur wa idharul iman. Menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Nah, bab ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla menjelaskan beberapa hal. Pertama, al-musannif ingin membedakan mana perbuatan membaca dan mana yang dibaca. Perbuatan kita adalah makhluk. Tapi yang dibaca itu Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Kalamullah merupakan sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Satu. Yang kedua, ingin menjelaskan sebagaimana kita sebutkan tadi, amalul ibad mutafawid. Amalan kita itu bertingkat. Jadi tidak semua orang yang baca Quran itu pahalanya sama. Pahala orangnya loh, bukan pahala bacaan Qurannya. Tidak semua orang yang satu sholatnya pahalanya juga sama. Sampai Nabi SAW mengatakan, innal abda la yansarifu min salatihi ma yuktabu lahu min salatihi illa ushruha. Seorang hamba ketika dia lepas sholat, selesai sholat, dia dapat pahala sholat 1/10. Sedikit apa banyak? Sedikit dong. Autus uha, lebih besar lagi, dia bisa dapat 1/9. Authumnuha, dia bisa dapat 1/8, turun lagi lebih besar. Ausubha, besar lagi 1/7. Au sudusuha, bisa turun lagi 1/6. Au khumsuha, turun lagi 1/5. Au rubuha, turun lagi 1/4. Au thuluthuha, turun lagi 1/3. Au nisfuha, paling banyak setengah buanter ini sudah. Subhanallah. Padahal sama-sama 4 rakaat kita. Padahal sama-sama 2 rakaat kita. Jadi amalan kita ini bertingkat, berkelas. Maka itu sebabnya penting sekali doa
yang kita panjatkan setiap selesai sholat subuh itu. Penting sekali. Ya, sangat penting. Jangan pernah terlewatkan. Jangan pernah lolos. Zikir atau doa selepas sholat subuh. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan, hadha huwa syahid, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ini yang berharga dan yang mahal. Baik. Kita dengar sekarang para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadis yang pertama dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Apa kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah? Qala haddatsana Hudbah. Telah menceritakan kepada kami Hudbah ibn Khalid. Qala haddatsana Hammam. Telah menceritakan kepada kami Hammam. Qala haddatsana Qatadah. Telah menceritakan kepada kami Qatadah ibn Di'amah As-Sudusi Al-Basri. Qala haddatsana Anas. Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini riwayat as-sahabi an as-sahabi. Sahabat meriwayatkan dari sahabat. Ya, yang lumrahnya siapa? Sahabat meriwayatkan dari siapa? Dari Nabi. Tapi inilah dia, para sahabat tidak menghalangi mereka untuk menimba ilmu dari sesama sejawat. Jadi ilmu itu baru kita dapatkan menimba dari yang lebih tinggi, satu, kemudian yang kedua dari yang sederajat, kemudian yang lebih rendah dari kita. Ya, lebih rendah dari kita. Baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang-orang beriman yang membaca Al-Qur'an. Kal utrujjah, taubahnya seperti jeruti. Yang besar itu loh, jeruti. Bagaimana jerutinya? Rihuha thayyibun. Ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun. Rasanya manis? Manis. Wanginya? Wangi. Jeruk kan? Utruj. Itu perumpamaan orang beriman membaca Al-Quran. Coba tengok riwayat berikutnya. Ya. Walladzi la yaqra'ul Qur'an. Adapun orang beriman yang tidak pernah baca Quran. Beriman, la ilaha illallah Muhammad, tapi enggak pernah baca Quran. Seperti apa? Katamrati ta'muha thayyibun wa la rihalaha. Taubahnya orang beriman itu seperti buah kurma yang kering. Ada wanginya, tapi manis? Manis. Berkelas-kelas apa tidak kita ini? Bertingkat-tingkat apa tidak kita ini? Tingkat-tingkat. Kemudian, wa mathalul fajiril ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah. Dan perumpamaan orang yang durhaka membaca Al-Qur'an seperti raihanah. Ya. Disebutkan apa? Seperti raihana. Apa makna dari raihana? Disebutkan oleh para ulama kita, yang disebut di sini, ya, raihana dalam hadis ini dikatakan rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wanginya semerbak, wangi. Tetapi rasanya sangat pahit.
disebut oleh ulama bahasa, ya, raihanah ini muannats dari kata raihan, jenis tanaman yang berbau wangi tetapi warnanya tetapi rasanya sangat pahit. Baik, kita lihat penjelasan yang lain makna dari raihanah. Hanya dibawakan fotonya saja, tapi kita tidak tahu apa bentuknya. Tidak tahu saya ada nggak di sini. Abu Jihad. Ya. Jadi raihanah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wangi iya, tetapi pahit. Satu, ini orang fajir. Orang fajirnya baca Quran. Dia hanya baunya yang indah atau yang wangi, tetapi apa? Rasanya pahit. Baik, berikutnya. Wa mathalul fajir alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdhalah. Adapun orang-orang fajir yang tidak baca Quran, bagaimana dia? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'muha murrun wala rihalaha. Rasanya sangat pahit dan tidak memiliki wangi. Baik, ini dia 4 tingkatan amalan manusia ketika mengerjakan kebaikan. Jadi orang-orang yang mengerjakan kebaikan ada 4 tingkatannya di sini dan tidak mengerjakan kebaikan tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dari penjelasan hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya fihi fadilat hafizil Quran. Di dalam hadis ini ada keutamaannya para penghafal Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwasanya hafalan Quran ini tidak akan berguna ketika tidak dibarengi dengan keikhlasan dan keimanan yang benar. Karena kita banyak sekarang hafal Quran tapi niatnya untuk keluar menjadi juara. Ya, dari pahala berubah menjadi piala. Ya, nggak lagi pahala, piala jadinya. Maka penting sekali ini. Maka pantas innamal a'malu binniyat harus digabungkan dengan man amila amalan laisa alaihi amruna. Innamal a'malu binniyat ini adalah barometer amalan di hati ini. Jangan dipakai untuk di luar. Karena kalau dipakai untuk di luar nanti orang akan semau-maunya menghancurkan agama ini. Yo, kenapa main judi ya? Kan niat saya mau sedekah. Ya, kenapa nggak pakai narkoba lah? Kalau nggak pakai narkoba nggak kuat sih baca Quran. Akan terbuka pintu kemaksiatan. Jadi ini adalah niat itu kaitannya dengan hati. Yang di luar ini harus sesuai dengan man amila amalan. Siapa mempraktikkan suatu amalan laisa alaihi amrun, yang bukan dari perintah kami, bukan dari agama, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka mardud ditolak oleh Allah azza wa jalla. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua, al-maqsudu bi qari'il Qur'an. Kalau ada dalam hadis menyebutkan qari'il Qur'an. Kalau sekarang kan yang pintar ngasar itu qari' dan qari'ah. Kalau dalam bahasa hadis, qari' itu siapa? Yang menghafal. Terus dibaca. Memahami maknanya, melaksanakan perintahnya, menghentikan larangannya, mengambil pelajaran dari pelajaran yang ada di dalamnya, beradab dengan adabnya, itu nama qari. Jadi bukan sekedar
dibaca, bukan sekedar diperhalus suaranya. Bukan. Ya. Dan bukan untuk diundang dalam acara pembukaan. Nah, sangat jauh level. Ya, kalau dahulu dikatakan qori dengan qori sekarang jauh para jamaah. Allahu musta'an. Ya. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga. Kalam Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Azza wa Jalla memiliki pengaruh yang besar pada batin setiap hamba dan lahirnya. Kalau benar-benar loh para jamaah. Seperti qori itu. Kita hafal, kita faham, kita berusaha praktik. Ini akan punya pengaruh besar pada lahir kita dan pada batin seorang hamba. Maka pantas Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, idza aradta salaha nafsika, ya, wa man aradta salahu, apabila engkau menghendaki kebaikan dirimu dan kebaikan siapa saja engkau kehendaki dia baik, fa'udi'hu fi riyadil Qur'an, masukkan dia di taman Quran. Di taman apa? Quran, bukan taman kanak-kanak. Bukan, taman Quran. Belajar apa? Quranul Karim. Maka tidak heran kita para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Dahulu para ulama salaf benar-benar membagi waktu mereka. Sampai ada mereka yang mengatakan, ya, berapa ukuran yang kamu baca setiap hari, seukuran itu ilmu yang kau dapatkan. Nggak baca berarti nggak dapat apa-apa. Baik. Faedah berikutnya. A'malul ibad mutafawitah. Amalan hamba bertingkat-tingkat. Ada seorang hamba beriman baca Quran. Ini tingkatan yang paling atas. Ada seorang hamba yang beriman tetapi tidak baca Quran. Ini tingkatan bawah. Ada seorang hamba yang jahat tetapi dia baca Quran. Subhanallah. Bisa tertutup luarnya. Seperti munafik. Munafik, ya, ketika dia ikut dengan kaum muslimin dalam rutinitas ibadah keseharian, dia tidak terdeteksi kalau dia apa? Munafik. Kapan terdeteksi? Ketika siapa kawannya. Siapa teman? Apa kata Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Baqarah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau nemu orang-orang beriman, ketemu orang beriman, apa katanya? Oh, sama kita. Coba tengok lagi selanjutnya. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau kumpul sama setannya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Oh, kita ini sama. Kita tuh hanya basa-basi memperolok mereka saja kok. Di sini ketika orang fajir, orang jahat, dia baca Quran, punya wangi yang baik, tetapi rasanya tetap pahit. Kenapa? Dia punya akidah tidak beres. Nah, apalagi udah jahat nggak baca Quran. Jadi amalul ibad, amalan hamba itu mutafawitah, bertingkat-tingkat, berkelas-kelas. Pada berikutnya, fihi bayan anna tilawah ghairal matlub. Hadis ini menjelaskan, ya, proses pembacaan Quran atau kegiatan membaca Al-Quran tentu tidak sama dengan Quran itu sendiri. Maknanya apa? Membaca ini perbuatan hamba. Perbuatan hamba adalah makhluk. Adapun yang dibaca itu perbuatan siapa? Allah. Kalau perbuatan Allah bukan makhluk. Maka di sini bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah yang mengingkari kalamullah azza wa jalla. Karena mereka mengatakan kalamullah itu apa? Makhluk. Maka dengan sebab ini Imam Ahmad mendapat intimidasi.
Imam Ahmad mendapat mihnah ujian yang sangat berat dari Al-Khalifah di saat itu. Tapi tetap beliau bersabar, tetap beliau tegar, mendakwahkan, memegang kuat Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Maka ingat, ucapan makhluk, perbuatan makhluk, makhluk. Ucapan Allah, perbuatan Allah adalah sifat Allah, bukan makhluk. Mengatakan makhluk, ini mengeluarkan kita dari Islam. Kalau memang makhluk, mana sang Khalik kalau seperti itu? Sementara kita mengimani, ada Khalik, ada makhluk. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Baik, itu dia hadis yang pertama. Tafadhal. Qala rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala haddatsana Ali, telah menceritakan kepada kami Ali. Qala haddatsana Hisham, telah menceritakan kepada kami Hisham. Qala akhbarana Ma'mar, telah memberitakan kepada kami Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Basri. Ali Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Qala ini perpindahan jalur perawi. Wa haddatsani Ahmad bin Salih, telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Salih. Qala haddatsana Ambasah, telah menceritakan kepadaku Ambasah, annahu sami'a Urwah bin Zubair. Beliau telah mendengar Urwah ibn Zubair at-Tabi'i, anaknya Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya, dan ingat para jemaah, semua perawi ini punya biografi. Ya, maka Imam Al-Bukhari rahimahullah punya kitab namanya Tarikhul Kabir. Yang mana di sana perawi-perawi, nama-nama perawi, bagaimana keadaannya, ini pendusta, ini pembohong, ini terpercaya. Sampai orang mengatakan ini kitab seher katanya. Kenapa? Kok bisa tahu orang-orang itu secara detail? Yang sekarang orang kalau mau tahu harus tanamkan chip, oh di sini dia, di sini dia. Ini nggak perlu ini. Kenapa? Karena turun langsung keliling dunia. Ya mungkin manusia juga tidak terlalu banyak saat itu. Kemudian nggak pakai visa segala kan? Mau masuk kemana saja siang dan malam, yang penting siap dirampok aja. Selamat, alhamdulillah. Nggak selamat bisa dijual jadi hamba sahaya. Saat itu para jemaah. Berapa tarajim, kutubut tarajim, kitab biografi para ulama. Maka itu sebabnya orang nggak bisa bohong kalau bawa hadis itu. Pasti ketemu saja, ini hadis palsu apa benar. Kenapa? Karena perawi itu sudah tercatat. Mau pakai kunyahnya, dicari pakai kunyahnya. Mau pakai namanya, dicari pakai namanya. Baik. Dia mendengar Urwah bin Zubair mengatakan, qalat Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sa'ala unasun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil kuhan. Orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kuhan, tukang tenung, tukang palak, dukun, orang-orang yang kurang normal, bukan paranormal. Ya, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahum laisu bi syai'. Mereka tuh enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Ya. Hatta dunianya enggak ada apa-apanya juga. Kenapa? Ya, orang cari kaya sama dia sendiri enggak kaya. Ya, dia aja perlu pakai tarif. Oh, ada maharnya sekian. Makanya hati-hati ini yang masih percaya dukun paranormal, waktu hilang, duit hilang, sholatnya hilang, akidahnya hilang, barangnya pun nggak ketemu. Ayo, hitung berapa rugi kita. Ya. Tapi dia ini ahli katanya. Itu kan cerita kencerit di baita. Satu benarnya. Nanti dengar hadis Nabi SAW. Satu beratnya, 100 bohongnya.
Mau percaya Rasul atau percaya tukang tenung ya? Silakan sekarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahum laisu bisyai. Mereka itu nggak ada apa? Nggak ada apa-apanya. Harus kita sami'na wa ata'na, sudah berjaya. Ini Nabi berbicara, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Faqalu ya Rasulullah fa innahum yuhadditsuna bi syai'in yakunu haqqan. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tapi benar loh ya Rasulullah. Terjadi ini. Fakta ini katanya. Sudah ada yang membuktikan. Betul katanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tilkal kalimah minal haqq yakhtafuha al-jinni. Itu adalah kalimat berita yang benar yang didengar oleh jin yang berusaha naik ke langit, ingin mencuri pendengaran, ya, curi dengar apa berita Allah yang diturunkan oleh malaikat. Itu sebabnya malam-malam kita lihat selalu ada meteor jatuh. Kenapa? Dia sedang melempar setan yang berusaha naik mencuri wahyu itu. Mau dengar apa kejadian yang akan bakalan terjadi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Al-Mulk, ya, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan masabih, planet-planet itu adalah pelempar syaitan yang berusaha mencuri pendengaran tentang wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang peristiwa setiap hari itu. Fayuqarqiruha fi udhuni waliyihi. Lalu diperdengarkan ke telinga wali-walinya. Jadi orang katanya punya khadam, katanya inilah dia fungsinya khadam itu. Dia yang cari wangsit, cari beri. Lalu dikasih tahu. Maka itu sebabnya dia cari, malam ini engkau datang, bawakan kita ayam warna hitam. Jumlahnya 2, nggak boleh 3, apalagi 1. Ya, kemudian bawa uang 999. Pasti aneh para jamaah. Ya, dan semisalnya. Kaqarqaratid dajjal, seperti ayam yang kor-kor itu loh. Ya. Ketika dia memanggil betinanya. Jadi suaranya krek-krek, bagaikan kumur-kumur di suara XL itu loh. Berarti apa? Ada sepotong-potong suaranya nggak jelas. Dibuat seperti itu dia. Karena bagaimana mau jelas? Dia mau nguping sedikit dilempar. Kena itu KO. Dibuat seperti itu oleh Allah Azza wa Jalla para hadirin. Fayakhlituna fihi akthar min mi'ati kizbah atau kadhibah. Satu kebaikan tersebut, ya, satu kebenaran itu, satu berita benar itu dicampur dengan lebih 100 bohong. Maka kita katakan, oh ada benarnya. Betul ada benarnya, tetapi bohongnya lebih banyak. Ini persentasenya seperti ini para jemaah. 1 banding 100 lebih. Ini bukan berarti lebih 100% kalau ini. Karena Nabi mengatakan, fayakhlituna fi aktsar min mi'ati kadzbah atau kizbah, dicampur dengan lebih dari 100 kedustaan. Jadi dikasih tahu wali-walinya dari kalangan dukun dan semisalnya, ya. Suaranya seperti suara apa? Suara ayam betina. Subhanallah. Rasul yang mengatakan demikian para jemaah. Baik, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya anna al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara gaib itu, yang tahu hanya siapa? Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya Allah Azza wa Jalla.
tidak pernah diwakilkan kepada siapapun, apalagi namanya dukun. Rasul diberitahu itu berkaitan dengan perkara-perkara yang akan datang dan tidak semuanya. Dan di saat diberitakan pun dijaga ketat oleh para malaikat depan dan belakang sebagaimana di akhir surat Al-Jin. Karena ilmu ghaib itu adalah khususiat siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menjelaskan bahwasanya para dukun, paranormal, mereka adalah para pembohong. Dibohongi oleh siapa? Iblis, dan dia pun membohongi kita. Bayangkan, 100 lebih digunakan untuk mencampur berita yang benar. Tapi masih aja kita percaya para jemaah. Subhanallah. Ya. Mau pilkada cari dukun. Barang hilang cari dukun. Mau nikah cari dukun. Buka toko cari dukun. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana mau barokah yang seperti ini? Sementara harapnya cari apa? Barokah. Jadi tidak ada keberkahan pada sesuatu yang di dalamnya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah berikutnya, Al-kahin waliyun lisyaitan. Hadis ini menerangkan bahwasanya dukun paranormal itu wali-wali syaitan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, ya, fayuqarqiruha fi udhuni waliyihi. Maka dibisikkan, disampaikan oleh syaitan tersebut, oleh jin tersebut di telinga walinya. Maka dukun paranormal ini adalah wali-walinya siapa? Wali-walinya syaitan. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan anna kalam Allah Azza wa Jalla huwal haq. Firman Allah itu benar. Wahyu Allah Azza wa Jalla benar. Maka lihat di sini hadis ini mengatakan tilkal kalimah minal haq. Jadi yang benar disampaikan oleh dukun itu adalah berita benar dari siapa? Allah. Itu merupakan kalam Allah. Tetapi jinnya yang mencampur. Dan di sini nampak beda mana kalamullah dengan kalam al-makhluk. Beda kalamullah dengan kalam makhluk. Kalamullah pasti apa? Hak. Tapi perkataan makhluk, jin, wasyayatin, dusta dan bohong. Maka lihat, ya, satu benarnya, 100-an salahnya. Di sini satu benarnya, 100-an bohongnya. Maka lihat kisah Abu Hurairah yang ditugaskan oleh Nabi SAW menjaga Baitul Mal. Malam-malam datang pencuri, ditangkap sama Abu Hurairah. Begitu ketangkap, laporkan ke Rasul. Jangan, katanya, aku punya banyak tanggungan. Sekali ini aja aku nggak datang. Tobat sudah. Nabi dia tanya besok pagi, apa beritanya sahabatmu semalam, katanya, kawanmu itu, katanya. Iya dia Rasul begini-begini. Oh, tunggu dia, besok akan datang lagi, katanya. Persis datang. Malam ketiganya Nabi dikasih tahu oleh Nabi, dia akan datang lagi. Ditunggu Abu Hurairah, betul datang dia. Bayangkan. Kalau Nabi berbicara karena dari wahyu pasti benar. Hanya begitu malam ketiga itu, pokoknya besok kamu harus aku laporkan. Jangan Abu Hurairah, saya ajar kamu satu kalimat saja, katanya. Kalau ku baca ini tidak berani setan mendekatimu, katanya. Padahal dia setan. Ayo bayangin itu. Apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Dilapor sama Nabi SAW besoknya, sadaqaka wa huwa kadzub. Benar katanya itu, tapi dia pendusta itu.
Nah, ini papa ini ya kena ya katanya. Pas ini benar. Sama kasus apa? Ngasih tahu barang hilang. Ini pas ini benar. Tapi yang lainnya dusta. Nah, jangan ini pakai dalil nanti no. Abu Hurairah aja ngambil ilmu dari setan katanya. Iya, Abu Hurairah nggak percaya kecuali setelah Rasul ngasih tahu. Nah, kita ini siapa ngasih tahu kita coba? Udah dikasih tahu malah ngeyel loh. Ini Ustadz ini jebol ini Mekah nih katanya. Waduh. Ya. Allahul musta'an wa alaihi tuklan wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya kira demikian para jamaah, apa bisa kita ambil pada kesempatan ya sore yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم